Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kami akan membacakan Warta Jemaat Minggu tanggal 5 September 2021. Diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2021 Majelis Jemaat akan menyelenggarakan ibadah Minggu secara tatap muka dengan mengikuti Surat Edaran dari Menteri Agama nomor 25 sebagai berikut. Ibadah Minggu dihadiri oleh jemaat yang berusia di atas 12 tahun sampai dengan di bawah 60 tahun. Jemaat yang baru melakukan perjalanan dari luar kota atau lintas provinsi tidak diperkenankan mengikuti ibadah, kecuali dapat menunjukkan surat hasil rapid antigen dengan hasil negatif. Ibadah Minggu dihadiri maksimal 50% dari kapasitas tampung gedung gereja. Jemaat diharapkan dapat mengikuti ibadah dengan melaksanakan prokes yang ketat. Selanjutnya, Warta Jemaat, kami mendoakan pada yang sakit, yang berada di rumah maupun yang di rumah sakit, dan juga kepada Karis Lois Jebua yang masa dalam perawatan di Rumah Sakit Immanuel. Kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan Ibu Pikaris dan jemaat sekalian yang masih dalam pemulihan maupun dalam keadaan sakit. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat sekalian yang merayakan ulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Atau HDA yang secara serentak dilaksanakan juga oleh gereja-gereja di Indonesia dan di dunia setiap bulan September dalam rangka merayakan terbitnya terjemahan Alkitab dalam bahasa-bahasa ibu di dunia. Di Indonesia, Badan Pengurus LAI pada pertengahan dekade 70-an menetapkan bulan November 1975 sebagai Hari Doa Syukur Alkitab. Sebab Alkitab terjemahan baru dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan telah terbit dan digunakan bersama oleh seluruh umat Kristen di Indonesia, baik Protestan maupun Katolik. Dalam ibadah ini akan ada satu kantong persembahan yang akan digunakan untuk mendukung program penerjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Sop, Papua. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah dari Sinode GKPAI. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memasuki panggilan beribadah. Marilah kita beribadah kepada Tuhan. Dengarlah firman Tuhan dalam Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya
dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita memasuki saat teduh, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Marilah kita bersaat teduh untuk mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat sekalian, kita akan memasuki doa syukur dan penyembahan. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat dan kebaikannya dalam hidup kita dengan hadirnya Alkitab yang kita miliki saat ini. Melalui lembaga Alkitab di Indonesia dan lembaga Alkitab di dunia, kita dapat membaca dan menghayati firman Tuhan dengan bahasa yang dapat kita dimengerti. Marilah kita memuji dan menyembah Dia yang layak menerima segala syukur dan penyembahan kita. Doa syukur dan penyembahan ini akan dipimpin oleh Ibu Vikaris Lois C.J. Bua, SSI. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada saat ini kita akan bersatu di dalam doa syukur. Namun sebelumnya saya izin untuk membuka masker agar suara lebih terdengar, dengan harapan agar teman-teman multimedia dan juga rekan-rekan majelis jemaat yang hadir tetap menggunakan masker. Kita akan masuk dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Kau berikan kami kesehatan, kekuatan untuk kami bisa mengikuti kebaktian ini. Tuhan, rasa syukur ini pun semakin bertambah ketika minggu ini kami merayakan hari doa Alkitab. Kami mensyukuri karena firman-Mu boleh dikenal, dimengerti oleh saudara-saudara kami dari berbagai wilayah. Melalui kehadiran Alkitab dalam bahasa ibu yang boleh diterima di setiap daerah-daerah.
sehingga banyak orang dapat mengenal Kristus, dapat mengerti apa yang Kristus ajarkan dan menjalaninya di dalam kehidupan hari lepas hari. Rasa syukur ini mau kami ungkapkan melalui kebaktian pada minggu hari ini. Kiranya Kau pimpin, Kau tuntun setiap langkah kami, dalam setiap perenungan kami, bahkan proses kami untuk mengikuti kebaktian ini. Kiranya kebaktian ini menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu yang kudus, haleluya, amin. Marilah kita memuji dan memuliakan Tuhan dari NKI 139 bait 1 dan 2. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah, kirimlah. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Pelita Injil menyertakan terlelap, kirimlah pelita Injil menyertakan terlelap. Kita telah mendengar cerita dari jauh, kirimlah, kirimlah. Bantuan-Mu berikan, janganlah jemu, kirimlah, kirimlah, kirimlah. Pelita Injil menyertakan terlelap, kirimlah pelita Injil menyertakan terlelap. Dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Sebagai manusia, kita sering melakukan kesalahan dan dosa yang menyakiti Tuhan dan sesama manusia. Untuk itu dengarlah firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Untuk itu marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami datang kepadamu mengakui segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami, dan tingkah laku kami yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjauhkan semua dosa itu dari kehidupan kami. Kiranya kasih dan anugerah-Mu bersinar atas kami dan menguduskan kami, supaya kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 364, baitnya yang kedua, berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita nyatakan wujud syukur kita melalui persembahan yang akan diberikan sambil kita menyanyikan lagu pujian NKI 214, Kami Dengar Berkat Tuhan. Dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun, ya berkati aku Bapa, jangan Kau lewati aku walau berteman. Ku tak layak dekati, namun rahmat-Mu besar. Aku pun, ya berkati aku. Ibu jemaat sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan bawakan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah mengaruniakan bagi kami segala perkara dan kebaikan yang luar biasa kepada kami, sehingga kami bisa membaca, merenungkan firman Tuhan dengan dapat dimengerti lewat Alkitab yang telah diterjemahkan oleh lembaga Alkitab ini. Untuk itu kami ingin mengucap syukur lewat persembahan di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, persembahan ini kami panjatkan untuk memperluas pekerjaan kami di gereja kami maupun lembaga Alkitab Indonesia yang telah berperan cukup penting sekali dalam pembangunan rohani kami. Kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu, jemaat sekalian, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Rohani, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
Mari kita menerima firman Tuhan dengan merenungkan dan membacanya. Namun sebelumnya mari dengan kerendahan hati kita memohon bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada kesempatan kebaktian minggu ini kami mau memuasi rasa rindu kami akan firman Tuhan dengan membaca dan merenungkannya bersama-sama. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai pikiran dan hati kami, sehingga kami sungguh-sungguh hanya tertuju pada firman-Mu. Kiranya kami bukan hanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan secara pasif, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang aktif untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus yang Maha Baik, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar apa yang diperkatakan melalui mulut ini semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 28, ayatnya yang ke-20. Apabila kita sudah membuka Alkitab kita, saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius 28 ayatnya yang ke-20 berkata, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kita yang mengikuti kebaktian di rumah masing-masing dalam keadaan yang sehat dan hati yang sukacita. Hari ini kita menggunakan liturgi khusus, yaitu liturgi dari Lembaga Alkitab Indonesia dalam rangka Hari Doa Alkitab. Dengan tema, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana perkembangan penginjilan di Pegunungan Arfak. Mungkin sebagian kita ada yang sudah tahu di mana itu Pegunungan Arfak, mungkin ada sebagian dari kita yang baru mendengar. Maka saya mau menjelaskan sedikit informasi tentang Pegunungan Arfak. Pegunungan Arfak ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Manokwari yang dimekarkan pada tanggal 25 Oktober 2012. Di sana terdapat orang-orang Arfak yang menggunakan bahasa Souk. Perjalanan awal mula pengkabaran Injil di Pegunungan Arfak dimulai pada tanggal 5 Februari 1855. Diawali kedatangan klasis GKI yang mengutus guru-guru Injil untuk memberitakan kabar baik di sana kepada orang-orang Arfak. Namun proses pengkabaran Injil ini sedikit mengalami hambatan ketika pengkabaran Injil dilakukan dengan bahasa Indonesia, sedangkan orang-orang Arfak di sana menggunakan bahasa Souk, bahasa ibu mereka. Sehingga sulit sekali untuk berkomunikasi antara guru-guru Injil dengan orang-orang suku Arfak di sana. Dan dengan demikian, singkat cerita, pemberitaan Injil itu pun sempat terhenti. Lalu dilanjutkan pada tahun 1952 yang dilakukan oleh pengurus tim atau kepanjangannya The Evangelical Alliance Mission. Mereka mengutus seorang pengkabar Injil bernama Walter Erickson dan Edward Treat menuju Manokwari. Namun perjalanan itu pun ternyata berjalan kurang mulus ketika pada pukul 4 subuh Walter dan rekannya saat dalam perjalanan dibunuh oleh pembawa barang di pinggir sungai Ainim, tempat mereka beristirahat dan menginap. Kematian pengkabar Injil di sana ternyata semakin mengobarkan semangat
para pengkabar Injil lainnya untuk datang ke tanah Papua. Maka pada tanggal 5 November 1955, keluarga pendeta Henbok, Nona Gladys Wim, dan Nona Beulah Staff atau calon istri Edward Treat yang lebih dulu datang ke tanah Papua, mereka sudah mendarat dengan pesawat apung atau amfibi di Danau Anggi. Di sana mereka membangun sebuah pos, dan di pos itu mereka melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Mereka mengadakan pelayanan kesehatan bagi orang-orang Arfak, dan sambil melakukan pelayanan kesehatan mereka juga memberitakan Injil. Singkat cerita, ketika Injil semakin diwartakan, pada tanggal 10 Februari 1963, 8 orang dibaptis oleh pendeta Bok untuk menerima Kristus di dalam kehidupan mereka. Semakin waktu, orang Kristen semakin bertambah, orang yang percaya kepada Kristus semakin bertambah, hingga di bulan Januari 1997, hadirlah Alkitab Perjanjian Baru, dicetak oleh percetakan LAI dalam bahasa Sauk. Dan saat ini yang menjadi pergumulan orang-orang di pegunungan Arfak adalah harapan mereka akan kehadiran Alkitab dalam Perjanjian Lama dengan bahasa Sauk. Bertolak dari perjalanan Injil, pemberita Injil di pegunungan Arfak yang diberitakan kepada orang-orang Arfak dengan bahasa Sauk, kita mau berefleksi tentang pembacaan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan katakan, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Kalimat ini bisa jadi pegangan para misionaris di pegunungan Arfak. Dengan segala tantangan yang ada, ketidakmudahan yang ada, membuat mereka semakin bersemangat untuk tetap mengkabarkan Injil. Tentu bisa didasarkan atas firman Tuhan yang kita baca saat ini. Karena Allah tetap menyertai, karena Allah tetap memampukan. Ayat ini pun kalau kita lihat merupakan ayat terakhir dalam Injil Matius. Ayat terakhir ini adalah ungkapan Yesus kepada para murid, di mana Yesus katakan kepada para murid, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus hendaki agar mereka bisa meneruskan ajaran yang Yesus lakukan. Ungkapan yang Yesus katakan ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan para murid pada situasi yang sedang mereka hadapi. Saat itu keadaan sedang terjadi keguncangan kosmik dan politik. Pada saat bait suci sudah tinggal puing-puing, bahkan terjadi fenomena gempa bumi, kelaparan, pertumpahan darah, hadirnya Mesias-Mesias palsu, dan tergerusnya kasih di antara manusia. Situasi yang kacau, situasi yang rumit, menghendaki para murid untuk tetap memberitakan Injil. Mungkin kita juga bertanya-tanya, apa yang menjadi dasar bagi para murid untuk tetap memberitakan Injil di situasi yang sangat kacau itu? Kalau kita lihat, ungkapan Yesus saat itu bukan hanya sekedar menjadi pemimpin yang memerintah, tetapi juga pemimpin yang mau mengayomi, membimbing, memampukan mereka. Maka dikatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Yesus untuk menyertai mereka menjadi kekuatan bagi para murid untuk tetap memberitakan Injil dalam situasi yang tidak mudah itu. Lalu mungkin ini menjadi pertanyaan juga bagi kita, apa yang menjadi semangat bagi para murid untuk melayani, padahal hanya mendengar janji bahwa Tuhan akan menyertai senantiasa sampai akhir zaman. Apakah janji itu mereka dengan mudah percaya tanpa mereka lihat buktinya? Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu seseorang akan percaya akan suatu janji kalau orang itu bisa dipercayai. Dan Yesus pun
mengucapkan janji itu dan mudah bagi mereka untuk percaya karena janji itu pun sudah digenapi oleh Allah. Ketika Allah katakan akan hadir Sang Immanuel, akan hadir Allah menyertai setiap orang, yaitu digenapi kalau kita baca di dalam Injil Matius pada bagian awal melalui kehadiran Yesus. Kelahiran Yesus menjadi bukti penggenapan janji Yesus melalui janji Allah melalui kehadiran Sang Immanuel, yaitu Yesus Kristus. Maka bagi mereka bukan hal yang sulit untuk percaya apa yang Yesus katakan, untuk bahwa Yesus akan menyertai senantiasa, karena hal itu sudah digenapi Allah melalui kehadiran Yesus yang menebus setiap dosa manusia dengan menghadirkan keselamatan. Dasar semangat para murid, dasar semangat misionaris yang kita renungkan bersama, yang tidak berhenti menyerah dalam mengkabarkan Injil, seharusnya juga menjadi semangat bagi kita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama dalam sikap hidup kita sehari-hari. Kita pahami, kita pun juga saat ini dalam situasi yang tidak mudah. Sejak pandemi dimulai pada awal 2020, hampir setiap aspek kehidupan manusia terkena imbasnya. Bukan hanya terbatas pada dunia medis, tetapi juga perekonomian sebagian besar masyarakat. Kita merasakannya saat pemerintah berupaya keras untuk menekan pertumbuhan COVID-19, namun ini berdampak pada berbagai kegiatan perekonomian mengalami pembatasan. Dan terjadilah krisis ekonomi di berbagai bagian lapisan masyarakat. Lalu pertanyaannya lagi, apa yang dapat kita lakukan di masa pandemi ini untuk memberitakan kabar baik kepada sesama, padahal diri kita juga terbatas. Kita juga mengalami masalah ekonomi, kita juga mengalami masalah sosial, kita juga mengalami berbagai dampak yang ditimbulkan dari pandemi COVID-19. Hari ini saya mau mengajak kita melalui refleksi firman Tuhan untuk tetap memberitakan Injil dalam segala hal. Kita bisa melakukannya dengan pertama, memberitakan kabar baik bukan hanya sekedar melalui materi yang kita miliki, tetapi juga melalui kemampuan yang dimiliki. Kemampuan yang dimaksud adalah talenta yang Tuhan berikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya mau sedikit bercerita. Beberapa hari lalu di TK Agape kehadiran seorang mahasiswa kesehatan yang juga adalah anggota jemaat kita yang sedang menjalani kegiatan belajar dari rumah. Ia datang untuk menjadi guru tamu, membagikan ilmu untuk mengedukasi anak-anak TK tentang cara mencuci tangan dan juga menggunakan masker. Dari kisah pengalaman seorang mahasiswa ini, saya mau mengajak kepada kita, teman-teman yang masih duduk di bangku kuliah, teman-teman yang masih sekolah menjadi pelajar atau mahasiswa, mungkin kita jenuh belajar terus di rumah. Kita jenuh, ada banyak waktu yang bisa kita lakukan tapi bingung harus melakukan apa ketika berada di rumah. Saya mau mengajak agar kita semua tidak membuat diri kita terbatas untuk memberitakan kabar baik ketika kita hanya di rumah saja. Kita bukan hanya sekedar menjadi gelas yang hanya dituangkan air dari teko. Artinya kita menjadi pelajar bukan hanya sebagai seorang yang terus dipenuhi dengan pengetahuan, tetapi sebagai pelajar kita juga bisa menjadi teko yang memenuhi gelas-gelas. Artinya kemampuan yang sudah memenuhi diri kita kiranya juga mampu kita hadirkan untuk memenuhi kehidupan sesama. Mungkin di rumah kita bukan hanya sekedar menambah ilmu, tapi ilmu yang kita miliki bisa kita salurkan kepada adik, kepada saudara, atau kepada wadah-wadah yang kita lihat kita bisa berkontribusi di dalamnya. Dan yang kedua, yang mungkin bisa kita lakukan untuk memberitakan kabar baik adalah saat ini kita sadar, kita punya kelemahan. Di masa pandemi kita sadar, kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan.
Tetapi kiranya kekurangan dan keterbatasan yang kita miliki bukan membuat kita menjadi minder atau hanya sekedar menggerutu kepada Tuhan, tetapi membuat kita lebih mengerti lagi cara untuk menguatkan sesama. Hampir sebagian besar orang mengalami kelumpuhan dalam berbagai aspek di masa pandemi ini. Tetapi ternyata tidak menyurutkan sebagian orang untuk tetap bersemangat menjadi berkat bagi orang lain, untuk menguatkan sesama. Gereja juga mengalami imbas dari pandemi. Ketika gedung gereja biasanya dipenuhi dengan anggota jemaat, ketika kantong-kantong persembahan dipenuhi dengan amplop-amplop yang kita kumpulkan, dan ketika gedung ini dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan gerejawi lainnya, tapi saat ini menjadi ruangan yang gersang, yang sepi, yang sunyi. Artinya ada perubahan yang terjadi, yang dialami juga gereja pada masa pandemi ini. Tetapi apakah menyurutkan gereja untuk tetap hadir bagi sesama? Tidak. Hari ini kita merasakan kebaktian melalui online. Walaupun tidak tatap muka secara langsung, tapi kita menikmati kebaktian secara online, menikmati memuji Tuhan, membaca firman Tuhan bersama-sama melalui online. Dan semua itu dilakukan oleh teman-teman multimedia yang sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya bagi kita untuk bisa mempersiapkan kebaktian yang terbaik. Jadi walau dalam kesulitan, gereja pun tetap berupaya memberikan yang terbaik. Bahkan juga beberapa bulan atau beberapa hari yang lalu ada kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan gereja, yang juga mendukung bagi jemaat yang terpapar, bagi jemaat yang dalam pergumulan dan lain sebagainya. Gereja dalam kelemahannya tetap hadir untuk menguatkan sesama, menguatkan setiap jemaatnya. Artinya semakin kita menyadari keterbatasan dan kelemahan, kiranya membuat kita semakin memahami cara untuk menguatkan sesama. Dengan demikian Bapak Ibu, Saudara-saudara, melalui hari doa Alkitab saat ini kita belajar dari semangat pengkabar Injil yang ada di Pegunungan Arfak dan semangat para murid yang terus menginjili dengan semangat. Kiranya kita juga semakin semangat untuk tetap memberitakan kabar baik di tengah pandemi saat ini. Dengan kemampuan yang kita miliki, dengan melihat kelemahan untuk mengerti cara menguatkan sesama, percayalah, walau kita punya keterbatasan, yakinlah kita tidak melangkah sendiri. Kasih Allah memampukan kita untuk tetap menjadi pemberita kabar baik bagi sesama. Tuhan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, mari kita responi refleksi firman Tuhan saat ini dengan mengangkat pujian dari NKI 226, Jangan Melalui Aku, ya Yesus. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, Tuhan penebus. Orang lain engkau singgahi, jangan jalan terus. Jemaat Allah yang dikasihi Tuhan,
Saat ini mari dengan kerendahan hati kita membawa pengharapan-pengharapan kita kepada Tuhan melalui doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang maha baik, terima kasih sapaan firman-Mu sungguh menguatkan kami. Ketika Engkau bukan saja menjadi pemimpin yang memerintahkan kami untuk mengkabarkan Injil, tetapi Engkau juga pemimpin yang mengayomi kami. Ketika Engkau katakan, aku menyertai Engkau sampai akhir zaman. Kiranya ya Bapa, pemberitaan Injil yang kami lakukan dalam ucapan dan tindakan kami, boleh kami refleksikan melalui hidup kami bersama dengan sesama. Kiranya kami menjadi terang berkat Tuhan dalam kehidupan kami bersama dengan sesama. Pada saat ini kami berdoa bagi kami yang dalam kelemahan tubuh, kami yang dirawat di rumah sakit, ataupun kami yang dirawat di rumah. Kami juga mungkin yang sedang isolasi mandiri, atau kami yang harus isolasi di rumah sakit, menjalani perawatan karena terpapar COVID-19. Tuhan, dalam kesakitan pada bagian tubuh kami memohon jamahan urapan tangan Tuhan kiranya memberikan kesembuhan, memberikan kekuatan agar tubuh kami boleh kembali pulih seperti sedia kala melalui obat-obatan, makanan, minuman, serta juga dukungan dari orang-orang terkasih. Itu semua kiranya menjadi jalan Tuhan untuk menolong menyembuhkan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi kami kaum lanjut usia, dengan keterbatasan yang kami miliki untuk pergi keluar rumah, dan kami pun juga mulai jenuh, bosan, lelah untuk berada di rumah. Tuhan, kiranya kami tetap sabar, kami tetap sukacita, agar kesehatan kami tetap terjaga dan kami tetap memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Kami yakini berkat Tuhan tetap hadir ketika kami berada di rumah saja, melalui kehadiran anak-anak, cucu, keluarga, dan juga kasih sayang dari orang-orang terkasih. Serta juga kami bisa mengikuti kebaktian online dari rumah. Itu juga kiranya menjadi wujud rasa syukur kami untuk penyertaan Tuhan yang Tuhan hadirkan ketika kami hanya di rumah saja. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga berkati untuk kami yang dalam berbagai pergumulan lainnya. Kami yang bergumul dalam aspek ekonomi, sosial, juga bergumul dengan kerinduan-kerinduan kami. Tuhan, setiap malam, setiap pagi, setiap hari kami berdoa agar Tuhan mewujudkan apa yang menjadi harapan kami. Oleh karena itu, kiranya diri kami tidak hanya dipersiapkan untuk meminta, tetapi kami juga dipersiapkan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya ketika berkat itu Tuhan percayakan, apa yang kami harapkan Tuhan percayakan hadir bagi kami sungguh-sungguh dapat mengelola dan dapat bertanggung jawab atas berkat yang Tuhan percayakan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi setiap kami yang masih duduk di bangku sekolah atau bangku perkuliahan. Kami yang sudah mulai jenuh juga untuk belajar dari rumah, kiranya Tuhan tetap hadirkan kemampuan bagi kami untuk mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan, sehingga kami bisa berproses dengan baik dan pengetahuan yang kami terima dapat memupuk diri kami untuk meraih apa yang menjadi cita-cita kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami yang bergumul di dalam pekerjaan, kami yang mencari pekerjaan, kiranya Kau hadirkan pekerjaan yang sesuai dengan keadaan dan keberadaan kami. Kami yang bergumul dengan rekan kerja kami ataupun proses kerja kami, kiranya Kau kuatkan, Kau berikan kami rekan-rekan yang baik yang memampukan kami bertumbuh dan menjadi pribadi yang berkualitas. Bapa di surga, di tengah masa pandemi ini pun kami tetap mengucap syukur karena bagi setiap kami telah Engkau tambahkan usianya 1 tahun. Di minggu ini kami sangat bersukacita untuk usia yang baru yang Tuhan berikan. Kiranya kami semakin sehat,
kami semakin giat untuk melayani Tuhan. Kami juga semakin mengkualitaskan diri kami, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Tuhan. Kiranya Kau berkati keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, dan segala apa yang menjadi harapan-harapan kami, Tuhan yang mewujudkannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan yang berlangsung di gereja-Mu, mulai dari pelayanan non-kategorial ataupun pelayanan kategorial. Juga setiap kami yang mengambil bagian di dalamnya, majelis jemaat, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi-komisi, pengurus-pengurus komisi, dan juga pendeta konsulen Ibu Rasima. Kiranya ya Tuhan, setiap tugas dan panggilan kami dapat kami terus lakukan, kerjakan dengan sukacita, dengan tubuh yang sehat, dan dengan kerendahan hati, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga kami, agar kami juga tetap dipelihara di dalam tangan kasih Tuhan. Kami pun juga berdoa Tuhan bagi keutuhan gereja kami. Kami rindu sekali untuk berkebaktian tatap muka. Maka jika Kau izinkan pada bulan ini kami mengadakan kebaktian dengan tatap muka, maka berkatilah setiap proses persiapannya. Mampukan kami dengan hikmat Tuhan mematuhi protokol kesehatan, sehingga kebaktian tatap muka yang nanti akan dijalankan juga berlangsung dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami, dan jajarannya. Kiranya ya Tuhan, setiap program-program yang dibuat, yang dinyatakan, dikerjakan, semuanya hanya untuk kesejahteraan, keadilan, kedamaian, dan sukacita bagi setiap masyarakat. Kiranya juga proses program vaksin yang dilaksanakan oleh pemerintah dapat diikuti dengan baik oleh setiap masyarakat. Tuhan Yesus berkati untuk pergumulan lainnya yang terdapat kami ucapkan satu persatu. Kami yakini Tuhan mendengar dan menjawabnya seturut dengan kehendak-Mu. Pada saat ini pun kami akan menutup doa ini dengan doa yang Kau ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, diundang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,